Halo guys, selamat datang kembali ke channel saya dengan saya Nico. Di video kali ini saya ingin nge-share dengan teman-teman pengalaman saya bekerja di Australia. Jadi kita akan membahas beberapa poin, apa sih enaknya bekerja di Australia, apa sih nggak enaknya, kira-kira bedanya apa sih dengan bekerja di Indonesia. Oke, sedikit introduction ya guys. Jadi saya tiba di Australia itu sekitar Juli 2019 dengan skill independent visa. Lalu saya mulai bekerja di sebuah perusahaan investasi properti di Australia sebagai IT itu sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang. Jadi saya hanya memiliki pengalaman di satu perusahaan di Australia ya. Mungkin ini agak terbatas, tapi saya tetap ingin nge-share lah kira-kira pengalaman saya bekerja di Australia itu gimana. Kira-kira bedanya apa sih dengan bekerja di Indonesia yang akan kita bahas di menit-menit selanjutnya. Oke, poin pertama adalah fleksibel jam kerja. Jadi di sini saya bekerja di perusahaan investasi properti, bukan perusahaan teknologi. Namun mereka juga sudah menerapkan lingkungan kerja di mana jam kerjanya sangat fleksibel. Anda bisa bekerja kapan saja yang Anda mau. Biasanya meeting itu di set up sekitar jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi itu waktu-waktu orang biasa kalau mau set up meeting atau diskusi. Tapi untuk jam kerja sendiri benar-benar nggak ada clock in, nggak ada clock out kayak di Indonesia. Jadi benar-benar bebas, diberikan kepercayaan. Tidak ada yang namanya jam kerja harus benar-benar bekerja terus, karena tidak ada yang namanya fix jam kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa. Ini menurut saya sangat membantu ya, terutama pada saat di beberapa hari tertentu ketika kita ada dokter appointment, kita ada urusan tertentu, itu kita benar-benar nggak usah harus cuti atau gimana, kita bisa ya pergi aja gitu. Atau mungkin permisi bentar, pagi ini saya ada dokter appointment atau gimana, mungkin saya baliknya jam 11 siang, ataupun saya baliknya jam 1 siang, jadi saya mulai bekerja hari ini jam 1 siang. Itu di tempat kerja saya sih benar-benar fleksibel, nggak ada yang ngejudge, nggak ada yang apa-apa, dan semua orang melakukan hal tersebut sangat biasa. Jadi itu perbedaannya sama bekerja di Indonesia ya, poin pertama. Karena dulu pada saat saya bekerja di Indonesia, jam kerjanya itu agak fix. Dan Anda dituntut untuk tiba di kantor dan mulai bekerja sampai dengan selesai. Dan ketika ada urusan di jam kerja, kebanyakan orang harus cuti, entah cuti setengah hari, buat ke dokter, atau apa. Itu menurut saya tidak begitu efisien ya, dan tidak, agak kaku, dan juga productivity itu seharusnya berbeda untuk setiap orang. Ada orang yang benar-benar morning person yang productivity-nya melonjak di pagi hari, ada orang yang productivity-nya melonjak di malam hari. Itu sesuatu yang mungkin bisa diimprove di Indonesia. Oke, poin kedua yang ingin saya bahas yaitu work-life balance. Jadi di Australia itu orang benar-benar menghormati work-life balance, di mana jam kerja satu minggu itu di sini 38 jam, dan orang benar-benar, perusahaan juga benar-benar hanya mengharapkan kalian bekerja selama 38 jam. Kalau kalian tiba-tiba working extra hour, itu malah ditanyain, kenapa? Apakah workload kamu kebanyakan atau gimana? Beda dengan di Indonesia ya, yang mungkin kalau orang lembur itu malah dianggap karyawan yang rajin atau teladan. Jadi mindsetnya benar-benar berbeda. Nah, seperti yang saya sebutkan, biasanya waktu meeting itu sekitar jam 10 sampai jam 4 sore, itu waktu diskusi, waktu meeting. Jadi benar-benar hampir tidak pernah orang bakal call ataupun mencari kamu, nanya tentang pekerjaan di luar jam itu. Jadi setelah jam 4 sore ataupun sebelum jam 10 pagi, jarang banget nerima telepon nanyain tentang kerjaan. Mungkin di beberapa pekerjaan tergantung juga ya. IT support mungkin harus standby, karena mereka mungkin harus langsung bertemu dengan user ya. Kebetulan saya bekerja sebagai engineer, jadi kebanyakan kerjaan saya di belakang layar, dan biasanya saya diskusinya sama manajer-manajer juga tentang analis, bisnis proses. Jadi mungkin tergantung bidang juga. Namun untuk IT support di perusahaan saya sendiri, saya tahu mereka ada shift. Jadi sama, mereka juga bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu mereka benar-benar nggak bakal diganggu juga.
Jadi ada giliran shift yang mungkin mereka harus standby di malam hari. Namun di luar shift itu mereka benar-benar tidak akan bekerja. Nah, di Indonesia sendiri itu biasanya kadang di malam hari, masih aja ada ditelepon buat kerjaan, ataupun deadline yang nggak masuk akal yang harus bikin kalian lembur, ataupun gimana. Sekali lagi, mindsetnya masih beda, jadi working life balance di sini sangat bagus sekali. Makanya banyak orang yang berpikiran bahwa orang Australia itu malas, namun sebenarnya mereka bukan malas ya, mereka benar-benar kreatif dan benar-benar men-utilize waktu mereka sepadat mungkin pada saat bekerja, seefektif mungkin, namun mereka tidak akan menggunakan waktu di luar jam kerja itu untuk bekerja, jadi mereka lebih enjoy life juga. Dan itu sesuatu yang harus kita pelajari juga sih di Indonesia, menurut aku. Oke, poin selanjutnya saya ingin bahas adalah benefitnya. Mungkin ada beberapa yang sangat mirip ya benefit di Australia dengan benefit di Indonesia, seperti asuransi, bonus, ataupun iuran hari tua kalau di Indonesia. Di sini namanya superannuation, itu kayak tabungan untuk masa pensiun kita. Nah, ada satu hal yang benar-benar beda, yaitu untuk handphone. Jadi di Australia itu kebanyakan perusahaan menganggap handphone itu sebagai alat untuk bekerja. Jadi di perusahaan saya sendiri, setiap karyawan entah itu level apapun itu bakal mendapatkan satu iPhone untuk bekerja. Nah, dan kita juga memiliki fasilitas untuk ganti handphone. Jadi handphone lamanya bakal dikasih kamu setiap 2 tahun sekali, kamu bisa dapat iPhone baru. Untuk iPhone saya sendiri sekarang saya pakai adalah iPhone 12 Pro. Jadi mungkin saya harus menunggu sampai iPhone 14 Pro untuk dapat yang baru lagi. Nah, di Indonesia sendiri handphone itu lebih ke pribadi ya. Jadi perusahaan jarang ngasih handphone ke karyawan, padahal sebenarnya kita pakai handphone itu kebanyakan juga untuk bekerja. Jadi saya tahu komunikasi atau apa sekarang banyak yang langsung WhatsApp nanya tentang kerjaan, bukan hanya dari laptop mereka. Jadi ini agak nggak fair menurut saya. Jadi ini satu poin yang sangat berbeda banget. Nah, poin selanjutnya yaitu masalah gaji. Ya tentu saja ya, gaji di Australia tentu lebih tinggi daripada gaji di Indonesia, karena biaya hidup di sini juga jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Namun teman-teman pasti penasaran dong, kira-kira kisaran gaji IT di Australia itu kira-kira berapa? Ini benar-benar tergantung posisi juga ya, karena IT juga ruang lingkupnya sangat luas. Tapi biasanya kalau di dunia IT, mulainya itu fresh graduate itu minimal juga sekitar 600 juta setahun. Jadi gaji di sini itu biasanya dihitung per tahun. Itu biasanya mulai dari 600 juta setahun, dan untuk profesional dengan pengalaman lebih dari 5 tahun itu biasanya gajinya udah di atas 1 miliar per tahun. Dimana kalau untuk level tinggi ya itu sama kayak Indonesia, itu level tingginya nggak terbatas dong, ada yang sampai berapa 2-3 miliar juga ada, apalagi yang udah jadi CTO, Chief Technology Officer, itu gajinya udah pasti gede banget. Tapi kalau di ruang lingkup saya ya, kira-kira di teman-teman saya bekerja di dunia IT, kebanyakan gaji mereka itu sekitar 1 miliar sampai 1,5 miliar per tahun. Jadi normalnya di sana. Dan kalau kalian bisa naik ke level manajemen jadi kayak head of IT atau apapun, itu mungkin bisa sampai 2 miliar, 3 miliar, tergantung seberapa gede perusahaan yang tempat kalian bekerja ya. Sama mungkin di Indonesia, saya tahu sekarang banyak teman-teman IT yang bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi seperti Tokopedia, Shopee, itu gaji mereka juga lumayan gede. Bisa sampai, fresh graduate juga udah bisa sampai belasan juta di Jakarta. Dimana di zaman saya fresh graduate dapat belasan juta itu udah kamu hebat. Oke, poin selanjutnya adalah working flexibility ya. Jadi di perusahaan saya sendiri, sebelum corona itu dalam 1 minggu kita sudah mendapatkan jatah 1-2 hari untuk bekerja di rumah, dan 3-4 hari bekerja di kantor. Setelah corona itu benar-benar hampir bebas. Kalau ada alasan apapun kalian merasa nggak nyaman untuk bekerja di kantor, kalian bisa bekerja di rumah. Nah, bahkan gara-gara corona ini muncul wacana untuk
eh, bekerja itu dalam seminggu cuma 4 hari. Dan mulai banyak sekarang perusahaan-perusahaan menerapkan bekerja 9 hari dalam 2 minggu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin Indonesia, apalagi yang di Indonesia itu lebih ke manufacturing ya. Jadi mungkin lebih agak susah, bahkan daerah-daerah di luar Jakarta di Indonesia juga masih banyak yang bekerja sampai Sabtu loh. Aku waktu di Medan dulu juga kerjanya Sabtu masih setengah hari. Nah, untuk perusahaan teknologi sendiri yang banyak berpusat di Jakarta itu mungkin lebih cepat ya bakal mengikuti seperti ini. Tapi untuk teman-teman yang corporate slave juga seperti saya mungkin sangat menunggu ya. Semoga kedepannya kita bisa cuma kerja 4 hari dan weekend menjadi 3 hari. Yeay! Oke, poin selanjutnya kita akan membahas lingkungan kerjanya sendiri ya. Apa sih bedanya lingkungan kerja di Australia dengan di Indonesia? Yang pertama, yang saya benar-benar obvious itu di perusahaan saya ya. Itu nggak ada micromanagement. Itu ada plus minusnya. Jadi plusnya Anda bebas berkreasi ya. Oh, saya ingin ngerjain ini itu dengan cara saya sendiri gitu. Itu benar-benar biasanya diserahkan ke kamu. Jadi benar-benar tanggung jawabnya di kamu. Namun mereka percaya sama kamu. Sedangkan di Indonesia lebih mengarah ke micromanagement ya. Jadi, kamu harus begini, begini, begini. Prosesnya harus begini, begini, begini. Nah, itu agak berbeda. Lalu satu lagi itu masalah diversity. Jadi di sini itu benar-benar nggak cuma masalah kerjaan, tapi masalah teamwork ataupun relationship itu juga benar-benar di care lah sama perusahaannya. Seperti perusahaan saya sendiri, mereka benar-benar membanggakan diversity mereka, benar-benar welcome orang-orang LGBT, benar-benar nggak toleransi sama racism, rasisme. Selanjutnya ada juga career development ya. Jadi perkembangan karir lu itu merupakan tanggung jawab dari manajer lu. Itu termasuk dari KPI manajer lu. Dimana lu bakal ditanyain, untuk selanjutnya 5 tahun ke depan kamu pengen jadi apa? Dan manajer kamu harus membantu kamu untuk achieve goal karir kamu sendiri. Yang menurut saya sangat bagus ya, dimana di Indonesia mungkin saya bekerja di manufacturing ya, jadi hal-hal seperti ini kurang ada. Jadi mereka lebih fokus ke, kamu selesai kerjaan kamu, bagus ya. Mereka belum terpikir untuk, kamu itu sebenarnya pengen jadi apa. Di Australia sendiri, di perusahaan saya, itu benar-benar bertanggung jawab atas career development kamu, perkembangan karir kamu. Bahkan mereka kamu bakal ditanyain, tahun ini kamu udah ambil course apa aja untuk mendukung perkembangan karir kamu. Dan mereka juga menyediakan budget jika kamu ingin ambil les ataupun course apa untuk perkembangan karir kamu, itu bakal dibayari oleh perusahaan. Ini menurut saya bagus sekali ya, karena mereka nggak takut kamu udah belajar lalu meninggalkan perusahaan. Mereka takut kamu nggak berkembang dan hanya melakukan hal-hal yang memang sudah kamu bisa gitu. Jadi itu perbedaannya dari pengalaman saya bekerja di Indonesia. Di sini itu pada saat bekerja kamu benar-benar lebih di-encourage untuk, kamu lebih dianjurkan untuk lebih vokal. Jadi nggak ada yang namanya silly question. Manajer saya juga setiap meeting selalu bilang, nggak ada yang namanya silly question. Kamu bisa bertanya dengan bebas, nggak bakal di-judge, nggak bakal diketawain, itu benar-benar bebas. Di Indonesia sendiri, di Asia tepatnya ya, kita selalu ada namanya silent is gold. Ketika kamu tidak begitu mengerti, mending nggak usah tanya, diam aja, ngikutin. Jadinya kamu nggak pernah tahu. Sedangkan di sini mereka benar-benar encourage kamu untuk selalu bertanya. Nggak ngerti, tanya, jadi ngerti. Jadi tetap susah. Karena sebenarnya saya pada saat mulai bekerja di sini juga selalu tidak ada pertanyaan. Jadi abis meeting dengar, oh ya begini, nggak berani tanya. Sedangkan manajer saya tahu sifat saya seperti itu, malah selalu di-pointing kayak, Nico, ada pertanyaan apa? Jadinya sekarang setiap mau meeting,
saya lihat dulu presentasinya gimana. Saya sudah nyiapin dulu pertanyaan apa yang kira-kira bakal mau saya tanyain sebelum meetingnya mulai. Jadi itu juga perbedaan yang bikin saya berkembang. Oke guys, jadi itulah poin-poinnya. Suka duka kerja di Australia itu menurut saya sendiri lebih banyak sukanya ya. Dulu pada saat saya bekerja di Jakarta itu saya dari jam 6 pagi udah harus mulai keluar rumah. Sampai rumah udah hampir jam setengah 8 malam. Macet, lembur, dan lain-lain. Pada saat saya bekerja di Medan itu agak mendingan. Saya keluar rumah sekitar setengah 7 pagi. Sampai rumah sekitar jam setengah 7 malam. Mendingan dari Jakarta, tapi sebenarnya 12 jam juga itu. Sedangkan di sini sekarang, kalau saya masuk kantor, saya bangun setengah 8 pagi. Saya nyampe rumah sekitar... Biasanya saya langsung ke gym dulu, baru nyampe rumah. Itu pun nyampe rumah baru sekitar setengah 6 sore. Setengah 6, jam 6 sore. Kalau saya nggak ke gym, itu mungkin saya sampai rumah mungkin sekitar jam 5. Jadi benar-benar tiba-tiba saya merasa banyak waktu untuk diri saya sendiri ya. Saya bisa melakukan hobi saya atau apapun. Itu benar-benar luar biasa. Dukanya di sini itu ya apa-apa mahal. Apa harus ngomong bahasa Inggris, dimana nggak senyaman pada saat kamu ngomong bahasa Indonesia. Orang Australia itu nggak transparan. Jadi kamu bakal merasa mereka tuh selalu sopan, memberikan komplimen, memberikan pujian ke kamu, padahal sebenarnya mereka tidak begitu suka kamu. Itu juga mungkin terjadi di sini. Terutama orang-orang kantor ya, mereka benar-benar mungkin educated, jadinya cara ngomong mereka benar-benar sopan, di sini nggak pernah ada suara nada tinggi, kayak marah atau apa di kantor, karena itu bisa dituntut. Mereka nggak pernah marahin orang, nggak pernah ada namanya bertengkar di kantor, karena itu juga bakal di penalti mungkin ya. Jadi setiap ada masalah, isu apapun yang disagreement itu mereka harus ngomong dengan tenang. Jadi begitu ya guys, kira-kira menurut saya perbedaan bekerja di Australia dengan bekerja di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa komen apa aja yang pengen kalian ketahui tentang Australia, pertanyaan apa yang mungkin ingin kalian tanyakan ke saya, dan mungkin juga bisa nge-share buat teman-teman yang memang juga bekerja di Australia ya. Mungkin bisa share pengalamannya di komen, kira-kira menurut kalian apa sih bedanya bekerja di Indonesia dengan di sini, enaknya apa sih, dukanya apa sih. Kalau kalian enjoy video ini, mohon subscribe channel saya juga baru mulai, jadi semoga bisa berkembang. Sangat menghargai waktu kalian untuk menonton video ini, dan terima kasih. See you guys on the next video. Cheers.